Perkenalkan, nama saya Lukiswara Triyu Pradana dan akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional dengan ketahanan negara. Ketahanan nasional adalah situasi ideal saat sebuah negara memiliki ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini dipakai untuk mengatasi dan menghadapi berbagai hambatan, ancaman, dan gangguan terhadap kelangsungan hidup negara. Istilah ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi sebuah negara yang berisi hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara mempertahankan sebuah ketahanan nasional adalah memperlakukan hukum yang tegas dan adil, membuat karakter generasi muda yang kuat, membuat sistem perekonomian yang teratur, pengamanan lingkungan yang terjaga, serta pengelolaan yang baik terhadap masalah kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fadilah dari kelas akuntansi semester 1 ekstensi dengan nomor induk mahasiswa 0221220031. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan ketahanan nasional dengan ketahanan negara. Ketahanan nasional merupakan gambaran suatu negara yang berisi tentang keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik langsung atau maupun secara tidak langsung yang datang dari dalam maupun dari luar negeri tersebut yang bisa membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan nasional sangat diperlukan oleh negeri kita karena banyaknya ancaman yang dihadapi yang dapat menyebabkan kondisi dan situasi negeri kita selalu berubah-ubah. Karena itu, ketahanan nasional harus dibina dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan ancaman yang akan dihadapi oleh negeri kita. Ketahanan nasional memiliki berbagai sifat untuk negara yang aman, yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sidina Maulana. Kali ini saya akan membuat video tentang meningkatkan ketahanan nasional demi ketahanan negara. Dan tema yang akan saya bawakan yaitu meningkatkan ketahanan nasional dengan pembangunan infrastruktur kesehatan. Nah, di sini sebelumnya kita telah mengalami pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya berdampak pada segala lini kehidupan, tetapi juga mengubah prioritas kita ke depannya. Penopang utama kemajuan Indonesia sejauh ini adalah pembangunan pelayanan publik atau infrastruktur dan fasilitasnya yang meliputi rumah sakit, sekolah, dan perumahan. Karena berperan penting dalam mendukung kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Setelah munculnya pandemi, infrastruktur dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah guna menjamin ketahanan nasional. Keterlibatan sektor swasta dalam proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur kesehatan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, lebih jauh, ia juga pengompakan atau pembangunan sektor kesehatan dari tahun 2020 hingga 2024 difokuskan pada upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam proyek pembangunan infrastruktur termasuk terbatasnya yaitu alokasi anggaran untuk keseluruhan proyek yang mencakup biaya perencanaan, konstruksi, perawatan, dan operasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kerjasama pemerintah menjadi solusi yang potensial. Salah satu upaya penting bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah menghadirkan infrastruktur kesehatan yang memadai dan andal dan dapat mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan
ini atau pembangunan infrastruktur harus disusun matang oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah ya, lebih utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia, dan sehingga untuk bertahan di tengah pandemi yang melanda di Indonesia ini, sehingga Indonesia perlu berupaya menjaga investasi di sektor kesehatan terus berlanjut dan tidak surut. Demikian, terima kasih pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.